Tuhan memang sudah menjanjikan kita masa depan yang indah penuh pengharapan. Tapi jangan lupa, ada banyak tantangan untuk meraihnya. Salah satunya adalah beban-beban di masa lalu. Dicatat dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada masa depan yang indah penuh pengharapan. Saudara jangan ragu akan hal itu. Tapi saudara harus tanggalkan segala beban-beban. Beban masa lalu, masa sekarang, maupun beban untuk menghadapi masa depan. Apa saja beban masa lalu? Yang pertama adalah dosa masa lalu yang belum dibereskan. Itu sebabnya dia berkata, tanggalkan semua beban. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, karena itu kita ada orang di dalam, jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah berlalu. Lihat, semua hal telah menjadi baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Mari pastikan kita sudah hidup di era yang baru, bukan lagi di masa lalu. Bagaimana saudara bisa lari kepada masa depan yang penuh pengharapan itu, kalau dosa di masa lalu masih menghantui saudara? Konsekuensi dosa itu masih kita tanggung. Bukankah firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, dosa kitalah yang membuat kita tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, trauma masa lalu. Ada banyak trauma-trauma masa lalu yang terus datang menghantui kita, terus datang menggoda kita, seakan-akan kita terus hidup di masa lalu. Dan itu membuat kita khawatir, membuat kita takut melangkah. Kita berpikir jangan-jangan nanti terulang kembali. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau saudara mau berlari mengejar masa depan, saudara harus tanggalkan semua trauma-trauma masa lalu. Dan pandanglah Yesus yang sudah mempersiapkan dirinya untuk memelihara saudara, bahkan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Yang ketiga, beban yang perlu kita tanggalkan adalah pengalaman buruk di masa lalu. Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Pengalaman-pengalaman kegagalan di masa lalu sering sekali membuat kita untuk tidak berani bertindak. Tapi Tuhan berkata, lihat, aku sudah membuat sesuatu yang baru. Dulu mungkin sudah pernah rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani Tuhan. Tapi hidup saudara begitu-begitu saja. Lalu saudara berpikir gak ada gunanya. Itu terus menghantui saudara. Dulu pun aku sudah begitunya, tapi gaknya ditolong Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara hidup di masa lalu, saudara tidak bisa menyongsong masa depan. Yang terakhir saudaraku, beban yang perlu kita tanggalkan adalah beban untuk malas. Kita harus tekun. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi, bagian B-nya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita merasa semua yang kita harus hadapi itu adalah beban yang memberatkan kita, maka kita tidak bisa melakukannya dengan tekun. Tetapi kalau saudara menghadapinya dengan sebuah keyakinan, itu adalah jalan digenapkannya rencana Tuhan, masa depan yang indah penuh pengharapan, maka jadilah demikian. Tinggalkan dan tanggalkan beban masa lalu untuk meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong saudara.